Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sonya Gandhi dengan NIM 201351131. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang instalasi CodeIgniter dan yang kedua konfigurasinya, ketiga membuat database, dan keempat membuat controller, model, dan view. Langsung saja ke dalam videonya. Pertama yang kita butuhkan itu adalah file CodeIgniter-nya. Itu bisa di-download di browser seperti ini. Terus yang kedua yang kita butuhkan adalah exam untuk servernya. Langsung saja kita download CodeIgniter 3 dan examnya. Karena saya sudah punya filenya, maka kita langsung ke proses instalasi. Nah, di sini ada file CodeIgniter-nya, langsung saja kita ekstrak. Kita langsung ekstrak ke dalam folder exam. Kita cari exam, folder exam, lalu ke folder htdoc. Nah, di sini kita ekstrak. Setelah diekstrak, kita masuk ke folder htdoc tadi. Exam, htdoc. Nah, di sini kita akan ubah nama foldernya menjadi agar lebih mudah menjadi ci_uts untuk mempermudah pemanggilan. Setelah sudah, kita coba cek di browser apakah sudah terinstall atau belum. Caranya dengan mengetik di sini. Oh ya, jangan lupa juga untuk exam-nya diaktifkan ya, Apache dan MySQL-nya. Kita ketik di sini localhost /ci_uts. Nah, ini nama ci_uts ini yang tadi, folder yang tadi ya. Setelah muncul seperti ini, berarti CodeIgniter kita sudah selesai diinstal. Untuk proses yang kedua adalah konfigurasi CodeIgniter-nya. Kita langsung buka saja kode text editor kita. Kita masuk ke folder ci_uts, application, config. Kita buka file autoload. Nah, di sini kita rubah autoload library. Kita masukkan di sini database. Dan session. Lalu kita di helper masukkan URL dan form. Dan yang terakhir kita masukkan di model adalah m_uts. Terus masuk ke config. Di config kita masukkan base URL kita. Base URL adalah yang tadi kita masukkan, localhost /ci_uts. Langsung saja copy ke sini. Masuk ke database. Kita isi username-nya adalah root. Dan database db_uts, karena nanti kita akan membuat database-nya juga namanya db_uts.
Lalu setelah itu kita masuk ke root. Nah, root ini kita masukkan default controller kita ubah dengan UTS, karena nanti kita akan membuat controller yang namanya UTS. Untuk konfigurasi cukup sekian. Untuk proses ketiga itu adalah pembuatan database. Untuk caranya kita ketikkan localhost HP myadmin. Setelah masuk, kita langsung klik new. Nah, di sini kita isi nama database kita. Karena tadi kita di CI-nya db_uts, kita juga di sini db_uts. Setelah dibuatkan, kita membuat tabel. Kita membuat tabel barang. Kolomnya 4. Kolom yang pertama kita isi dengan kode barang. Di sini kita tidak boleh ada spasi ya. Spasinya kita ganti dengan underscore. Yang kedua, nama barang. Yang ketiga, harga. Dan yang keempat, kita isi stok. Untuk kode barang kita ini isi 4 aja ya. Tipe datanya kita ganti dengan chart. Nama barang kita ganti juga dengan chart. Untuk panjangnya 30. Ini kita ubah dengan primary, karena nanti kode barang itu berupa primary key. Size-nya kita diubah dengan 4 juga. Untuk nama barang kita kasih unique. Size-nya 30. Setelah itu kita tutup. Sudah. Untuk selanjutnya kita langsung, karena harga itu integer, stok juga tipe data integer, kita langsung saja. Sudah terbuat, kita langsung ke insert, masukkan data. Data yang pertama kita masukkan 0001. Nama barangnya kita nama barang motor ya, Honda Beat. Harganya kisaran 18.500.000, dan stoknya kita isi dengan 30. Untuk barang yang kedua, barangnya 0002, nama barangnya Honda Vario 150, harganya 24.500.000, dan stoknya kita isi dengan 50. Setelah itu go. Sini browse. Nah, kita lihat datanya sudah terisi di sini. Untuk proses yang keempat itu pembuatan controller, model, dan view. Dikarenakan untuk menghemat waktu ya, saya akan mencoba untuk mempercepat videonya. Nanti saya akan menjelaskan setelah codingannya jadi.
Jadi saya akan coba untuk menjelaskannya. Di sini ada class namanya itu UTS. Kelas ini namanya harus sesuai dengan nama filenya ya. Di sini namanya filenya itu UTS. Nah, dalam kelas UTS itu ada fungsi yang namanya index. Dalam index ini saya membuat variabel yang namanya data yang diisi dengan model yang namanya model barang dan fungsinya yaitu tampil data. Kita ke model, di sini tampil data. Tampil data itu mengembalikan database dan tabelnya namanya barang. Setelah itu di sini load view yaitu nama filenya barang ya. Di sini ada nih file namanya barang dan parameternya satu lagi itu data. Nah, data ini nanti dipakai untuk menampilkan tabel barang. Nah, di sini. Yang kedua itu ada fungsi tambah. Fungsi tambah ini nanti dipakai untuk menambah inputan barang dalam tabel. Nah, untuk yang kedua ada yang ketiga itu ada fungsi hapus. Gunanya untuk menghapus data dalam database, dalam tabel atau dalam tabel. Dan yang selanjutnya itu ada edit, fungsi edit. Fungsi edit ini digunakan untuk mengedit data jika misalnya ada kesalahan ketik atau apa gitu. Yang selanjutnya itu ada update. Nah, update ini untuk mengupdate si data yang ada database. Untuk di model, nama kelasnya itu m_barang. Sama halnya dengan controller. Model juga nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Di model ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama tampil data, input data, selanjutnya hapus data, ada edit data, dan update data. Nah, semua fungsi ini nanti akan digunakan untuk di controller. Nah, seperti ini. Ada dipakai update data di sini. Terus ada edit data, hapus data untuk merekayasa di dalam tabelnya. Kita coba panggil si tabelnya ya. Kita ketikkan localhost, nama tabelnya CI UTS, dan nama controllernya itu UTS. Ini hasil dari codingan tadi. Di sini tadi baru ada 2 data ya. Jika kita ingin menambahkan data, kita langsung saja ke tambah data barang. Masukkan misalnya kode barangnya 0063, nama barangnya misalnya Yamaha Mio, harganya 12 juta, stoknya 20, simpan. Nah, ketika disimpan langsung ada di sini ditampilkan. Misalnya kita akan menghapus datanya, maka tinggal klik di tombol hapus ini, tinggal oke, maka si data akan hilang. Jika kita akan mengedit data, misalnya di sini ya, harga Honda Beat mau diedit, maka kita tinggal ke sini,
terus ganti misalnya ke 18.600.000, simpan, maka di sini juga ganti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.